ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العدلة في رأس الجبل للعلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kitab An-Nahwu At-Tatbiki yang ditulis oleh Ad-Doktor Khalid Abdul Aziz hafizahullahu ta'ala. Pada video kali ini insyaallah kita akan masuk kepada isim ma'rifat yang kelima, yaitu al-mu'arrafu bi'al, isim yang dijadikan ma'rifat dengan bantuan al. Al-mu'arraf yang dijadikan ma'rifat menunjukkan sebelum masuknya al kepadanya, kepada isim itu, dia berstatus nakiroh, kemudian dijadikan ma'rifat dengan bantuan al. Mu'alif mengatakan huwal ismul ladhi dakhalat alaihi al fa'aksabathu at-ta'rifa fa'aksabathu at-ta'rifa. Dia adalah isim yang kemasukan alif lam, sehingga alif lam itu menjadikan isim tersebut ma'rifat, sehingga dia menjadikan isim tersebut ma'rifat. Nah, dari kalimat fa'aksabathu, al fa'aksabathu ta'rif menunjukkan bahwa al yang dimaksud di sini adalah al yang bisa mempengaruhi status isim tersebut dari nakiroh menjadi ma'rifat. Mithalu dzalika, contoh hal itu adalah lafzu kitabin, lafad kitabun. Nah, lafad kitabun ini nakiroh. Lafad kitabun ini nakiroh. Fa innahu nakiratun, sesungguhnya kitabun ini nakiroh. Nakiroh ini umum. Jadi nakiro ini bersifat atau bermakna umum yang kalau diartikan dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan, kalau orang itu seseorang, kalau benda itu sebuah benda. Nah, ini seseorang, sebuah benda, dan yang lainnya, lafaz-lafaz yang umum. Nah, kitabun itu biasa diartikan sebuah buku. Nah, sebuah buku itu kan bermakna nakirah, umum. Kita belum mengetahui buku mana yang dimaksud. Kalau ada orang mengatakan, tolong ambilkan aku sebuah buku, maka buku apa saja yang kita ambil, ya sudah melaksanakan apa yang dia inginkan. Nah, wa idza adkhalna, dan apabila kami memasukkan alaihi, kepada lafaz kitab ini al, fakulna, maka kita katakan al kitabu sara ma'rifatan, maka menjadilah dia kitab itu ma'rifat. Nah, kitabun artinya adalah sebuah buku. Kalau al kitabu itu sudah tertentu, biasa diartikan buku itu. Buku itu boleh, buku ini boleh, buku yang di sana boleh. Intinya adalah buku yang sudah ditentukan. Nah, kitab itu. Nah, biasanya kitab itu, itunya maksudnya nggak harus itu, boleh ini, boleh yang di sana. Yang jelas, yang penting orang tahu tentang buku itu. Seumpama dia mengatakan, tolong ambilkan saya kitab itu, maka yang harus kita ambil adalah kitab itu, bukan kitab yang lainnya. Berbeda dengan nakiroh. Tolong ambilkan sebuah kitab, maka kitab mana saja yang kita ambil, yang besar, yang kecil, yang tipis, yang tebal, yang jauh, yang dekat, itu sudah bisa melaksanakan perintah atau keinginan orang tersebut. Sehingga kitabun biasa diartikan kalau orang itu, kalau nakiro itu biasa diartikan kalau orang itu seseorang, telah datang seseorang. Nah,
atau sebuah kalau benda dan yang lainnya. Nah, kemudian mu'allif menjelaskan jenis-jenis anwa'u al-mu'arrifati atau jenis-jenis yang al-mu'arrifati yang bisa mema'rifatkan isim. Nah, jenis-jenis at-ta'rif yang dia fungsinya bisa mema'rifatkan isim. Al-mu'arrifatu nau'ani. Yang mema'rifatkan itu ada dua macam. Yang pertama namanya ahdiyatun, yang kedua namanya jinsiyatun. Ahdiyah dan jinsiyah. Ahdiyah secara arti bisa kita katakan yang sudah terikat. Yang sudah terikat. Kalau jinsiyah jenis. Nanti akan dijelaskan oleh mu'allif. Terkadang kita paham apa itu ahdiyah, apa itu jinsiyah, apa itu terikat, apa itu jenis. Jenis itu jenis apa? Nah, terkadang para pemula memiliki kesulitan di dalam memahami ahdiyatun dan jinsiyah. Awalan beliau mengatakan al-ahdiyatu, yang jenisnya ahdiyah yang sudah terikat. Nah, yang pertama yang beliau jelaskan ini, wal ahdu thalathatu anwa. Ikatan itu ada 3 macam. Yang pertama adalah zikriyun, ikatan di dalam penyebutan. Maksudnya adalah sesuatu itu sudah disebutkan sebelumnya, kemudian kita ulangi lagi menggunakan alif lam. Nah, alif lam yang kita sebutkan itu merujuk kepada kata yang sudah disebutkan sebelumnya. Seumpama kita mengatakan tadi saya melewati sebuah gunung. Gunung itu luar biasa bagus. Nah, di sini ada 2 kata yang terulang, gunung. Nah, tadi aku melewati sebuah gunung. Ini kan nakiro. Gunung itu luar biasa bagus. Nah, gunung yang kedua itu kembalinya kepada alnya itu namanya ahdiyah li zikri atau az-zikri. Al yang merujuk kepada kata yang sudah disebutkan sebelumnya. Nah, saya tadi lewat atau melewati seseorang. Seseorang itu besar dan kuat. Maka kita tahu seseorang atau orang itu yang besar dan kuat itu siapa yang dimaksud? Yaitu orang yang dilewati tadi. Itu namanya zikri, yaitu maksudnya adalah kata yang beralif lam dan alif lam itu merujuk kepada kata sebelumnya. Sebelumnya sudah disebutkan dengan kata yang sama, hanya saja sebelumnya mungkin nakiro, yang ini ada alif lamnya, maka alif lam ini merujuk kepada sebelumnya. Ini namanya al-ahdu az-zikri. Itu kata itu memang sudah terikat di dalam diri kita. Nah, jenisnya itu zikir yang sudah disebutkan. Ikatan yang dimaksud itu adalah yang sudah disebutkan sebelumnya. Nanti akan dijelaskan satu persatu. Zihni itu adalah yang ada di benak kita, sudah terikat di benak kita. Sebelumnya tidak ada pembicaraan, tetapi kata yang beralif lam tadi yang disebutkan oleh orang yang berbicara itu langsung tergambar di benak kita. Langsung tergambar di benak kita. Nah, jadi tidak perlu penjelasan, tidak perlu penyebutan sebelumnya. Kata yang beralif lam itu langsung tergambar. Nah, zihni itu tergambar di benak. Nah, zihni itu benak, di otak kita, seperti itu. Nah, seumpama kita mengatakan yang sudah jelas-jelas lah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum menjadi Nabi sering menyendiri beribadah di gua itu, seumpama. Nah, tanpa kita menyebutkan sebelumnya, kalimat sebelumnya, tiba-tiba kita berbicara seperti itu di gua itu, orang tidak akan bertanya lagi, tentunya yang sudah belajar tidak akan bertanya lagi gua apa yang dimaksud, karena gua kan banyak.
langsung tujuannya kepada Gua Hira. Nah, tujuannya langsung kepada Gua Hira. Nah, saya pada saat haji dan umroh nanti akan berkunjung ke Al-Madinah. Al-Madinah pakai alif lam. Madinah itu artinya kota. Kota apa saja namanya Madinah. Ditambahi alif lam, Al-Madinah. Maka orang tidak akan bertanya lagi Madinah yang mana yang dimaksud, karena sudah langsung terbentuk dalam benak kita. Itu namanya al-ahdu az-zihni. Wal huduri, nanti akan dijelaskan bahwasanya kata yang kemasukan alif lam itu sedang hadir, terjadi ketika itu. Nanti akan dijelaskan satu persatu. Al-ahdu dzikri, yang dimaksud dengan al-ahdu dzikri huwa an yataqaddama dzikrun fil kalami. Dia sudah didahului penyebutan di dalam kalimat tersebut. Lamma dakhalat alaihi al, ketika kemasukan al. Seperti yang kita jelaskan tadi, sudah ada penyebutan untuk kata itu sebelumnya sehingga kita tahu. Contohnya adalah nahu qaulika zaroni rojulun. Ini kata nakiro, seseorang telah mengunjungi aku. Fa akramtu ar-rojula, maka aku pun memuliakan orang itu. Di sini ada alif lam, ma'rifat. Nah, orang itu. Jadi di sini ada penyebutan sebelumnya rojulun, kemudian di sini ar-rojul, dan ar-rojul ini merujuk kepada yang disebutkan ini namanya alif lam ma'rifat lil ahdi dzikri atau al ahdu dzikri yang sudah disebutkan sebelumnya. Jadi kita tahu bahwa orang yang dimaksud di sini adalah orang ini. Jadi tidak perlu lagi kita bertanya siapa yang kamu muliakan, orang mana yang kamu muliakan, tidak perlu. Karena sudah disebutkan kemarin ada orang, ada tamu, saya muliakan tamu itu. Jadi antum gak perlu lagi bertanya tamu yang mana, ya tamu yang kemarin yang datang. Ai ar-rajulu al-madhkuru min qablu, yaitu laki-laki yang disebutkan sebelumnya. Ini namanya al-ahdu dzikri yang sudah disebutkan sebelumnya dalam kalam itu. Wa nahu qaulihi ta'ala, contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, kama arsalna, sebagaimana kami telah mengutus ila fir'auna, kepada Fir'aun seorang rasul. Kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Fa'asa, lalu Fir'aun bermaksiat, membangkang kepada rasul itu. Nah, rasul di sini beralif lam. Nah, dia merujuk kepada penyebutan sebelumnya, maka namanya di sini alif lam ma'rifat yang berjenis al-ahdu dzikri. Karena sudah disebutkan sebelumnya. Taib. Jadi syaratnya sudah disebutkan sebelumnya, dan yang kedua ini yang beralif lam ini merujuk kembalinya kepada ini. Ini sesuatu yang sama. Maka alif lam di sini namanya al-ahdu dzikri. Wa qaulihi ta'ala, contohnya juga firman Allah Subhanahu wa taala, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Permisalan, perumpamaan cahayanya itu seperti miskat yang di dalamnya ada lentera. Al-misbahu, lentera itu. Nah, lentera mana yang dimaksud? Ya lentera yang di dalam miskat ini. Nah, berarti alif lam di sini adalah alif lam al-ahdu az-zikri yang sudah disebutkan sebelumnya. Ini yang dimaksud. Sehingga ada pengulangan kalimat. Yang kedua merujuk kepada yang pertama. Baik. Kemudian yang kedua adalah al-ahdu az-zihni. Ini mudah-mudahan bisa dipahami ya, yang ahdu zikri ya. Jadi ada pengulangan. Saya kemarin ketika jalan-jalan lewat bus. Kemudian kita ulangi lagi, bus itu luar biasa, baru, bagus, indah. Nah, bus itu kembali kepada bus yang pertama yang kamu lewati, sehingga orang yang mendengar tidak akan bertanya lagi bus mana yang kamu maksud. Ya bus yang dilewati kemarin itu. Kemudian yang kedua adalah al-ahdu dzini awil ilmi, al-ahdu dzihni yang sudah terikat di dalam benak kita, atau disebut juga al-ahdul ilmi.
Huwa an yakuna ma dakhalat alaihi al, dia adalah isim yang kemasukan al itu ma'luman, sudah dimaklumi, ladal mutakallimi, bagi orang yang berbicara, wal mukhatabi, orang yang didengar, qoblal kalami, sebelum berbicara, sebelum pembicaraan itu ada. Ini sebelum kita ngomong, sesuatu yang diomongkan itu sudah kita pahami, sudah terbenak di sini. Nah, seumpama kita mengatakan, Pak Presiden mengatakan seperti ini. Kita sebelumnya tidak ada bicara ini presiden siapa, presiden ini. Kemudian kita mengatakan Pak Presiden mengatakan seperti ini. Maka langsung yang ada di benak kita adalah presiden kita. Nah, seperti itu. Jadi langsung tergambar di benak kita. Langsung tergambar di benak kita. Nah, nahu qaulika li sadiqika, contohnya adalah ucapanmu kepada temanmu, waqad arsala ilaika risalatan, dan ia telah menulis untukmu sebuah surat atau sepucuk surat. Kemudian kau mengatakan, ini kemarin atau 2 hari yang lalu dia nulis surat, kemudian sampai kepada kamu. Nah, sekarang kamu katakan kepadanya, wasolatni ar-risalatu, surat itu telah sampai kepadaku. Nah, alif lam di sini namanya alif lam al-ahdu dzihni. Sebelumnya tidak ada pembicaraan. Ini hari ini, sebelumnya tidak ada pembicaraan. Itu surat itu nyampainya kemarin. Hari ini sebelumnya tidak ada pembicaraan. Kemudian ketika bertemu langsung mengatakan suratmu sudah sampai kepadaku. Nah, jadi temannya tidak akan bertanya lagi surat yang mana, surat apa. Karena semua langsung terbetik di benak masing-masing. Itu namanya al-ahdu adzihni. Sehingga yang zikri itu disebutkan sebelumnya, kemudian disebutkan lagi menggunakan alif lam, dan alif lam itu merujuk kepada sebelumnya, namanya al-ahdu adzikri. Kalau ini al-ahdu dzihni yang ada di benak kita, atau mohon maaf di otak kita langsung tergambar seperti itu. Wa nahu qaulihi ta'ala, seperti contohnya firman Allah Ta'ala, idhuma fil ghar, ketika keduanya yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar, keduanya berada di dalam gua. Tentunya ini yang sudah belajar sirah tahu, yang sudah belajar sirah tahu bahwasanya ketika disebutkan oleh Allah ketika keduanya yaitu Rasulullah dan Abu Bakar berada di dalam gua, langsung terbetik, oh gua Tsur. Nah, idh yubayi'unaka tahta syajarah, ketika mereka membaiat engkau wahai Muhammad di bawah pohon. Nah, tentunya ketika itu, ketika firman ini datang, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam langsung terbetik, karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada Rasulnya, ketika mereka membaiat engkau di bawah pohon, langsung terbetik, oh pohon itu. Nah, seperti itu. Seumpama 2 hari yang lalu kita main-main sama teman kita di bawah pohon besar. Kemudian sekarang kita mengatakan, pohon kemarin kok, pohon itu kok ngeri ya. Nah, seperti itu. Itu contoh saja. Nah, itu yang dimaksud pohon itu, orang yang berbicara, orang mendengar langsung paham, oh itu pohon itu yang dimaksud. Itu namanya al-ahdu dzihni. Kemudian yang ketiga adalah al-ahdu al-huduri. Al-huduri ini kehadiran. Nah, dia sudah terikat tetapi kehadiran. Huwa an yakuna ma dakhalat alaihi al, dia adalah isim yang kemasukan alif dan lam, hadiron waqtal kalam, hadir pada saat berbicara. Pada saat berbicara, isim yang kemasukan alif lam itu ada ketika itu. Seumpama nahu qaulika ji'tu al-yauma, aku datang pada hari ini. Nah, pada hari ini. Jadi al di sini al-yauma itu namanya al-ahdu al-huduri. Karena pada saat aku datang hari ini, hari itu ada sekarang ini. Nah, itu maksudnya seperti itu. Dia bukan al-ahdu al-zikri, bukan al-ahdu al-zihni, tetapi al-ahdu al-huduri. Nah, hadirnya ini ada ketika itu. Aku datang hari ini. Ini hari ini, si hari itu ada. Ai al-yaumu al-hadir. Atau boleh mengatakan al-yauma al-hadir. Maksudnya adalah al-yaumu al-hadir, hari yang hadir saat ini. Hari sekarang ini. Nah, seperti itu. Kemudian disebutkan al-burdu syadidun al-lailata. Nah,
cuaca dingin itu sangat malam ini. Jadi malam ini sangat dingin. Nah, al-lailata di sini ada kemasukan alif lam. Nah, ai al-lailah al-hadirah, yaitu malam hari yang hadir ini. Malam-malam ini seumpama kedinginan, antum bersama teman-teman, antum mengatakan al-burdu syadidun al-lailata. Cuaca malam ini sangat dingin sekali. Nah, berarti malam ini, malam yang hadir ketika antum berbicara itu namanya al-ahdul huduri. Akramtu hadar rajula. Akramtu, aku memuliakan laki-laki ini. Nah, di sini alif lam ma'rifah, tetapi jenisnya adalah al-ahdu al-huduri. Ai ar-rajulu al-hadiru, yaitu laki-laki yang hadir. Ya ayyuhar rajulu ay ar-rajulul hadiru. Wahai laki-laki, maksudnya adalah laki-laki yang hadir ketika itu, yang dipanggil yang hadir. Wa nahu qaulihi ta'ala al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini. Hari ini. Ini hari yang kemasukan alif lam ini adalah hari yang hadir ketika itu. Akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Nah, yang dimaksud adalah ay al-yaumul hadiru, yaitu hari yang hadir. Maka disebut al-ahdu al-huduri. Tapi kita baca catatan nomor 1, catatan kaki. Mu'alif mengatakan aktsaru ma taqa'u allati lil ahdil huduri, kebanyakan terletaknya al yang bermakna al-ahdu al-huduri fi sadril kalimatil lati ba'da asma'il isyarah, pada permulaan kalimat yang setelah isim isyarah. Kalau ada isim isyarah, kemudian kata pertama, kalimat itu kata pertama, maka yang kemasukan alif lam, maka kebanyakannya itu adalah al-ahdu al-huduri. Contohnya ja'ani hadar rajul, telah datang kepadaku orang ini. Ini orang ini. Maksudnya adalah ar-rajulu al-hadir, orang yang hadir ini, telah datang kepadaku orang ini. Nah, tentunya di sini kalau dimaknakan kepada alif lam yang lain atau alif lam al-ahdu al-dzikri, al-ahdu al-dzihni, itu tidak bisa. Telah datang kepadaku orang ini. Kalau kita artikan al-ahdu al-dzikri, berarti harusnya ar-rajul telah disebutkan sebelumnya, tetapi di sini belum disebutkan. Atau al-dzihni, yang ada di benak kita, tentunya tidak ada di benak kita karena ini orang baru datang. Maka al-ahdu di sini adalah al-ahdu al-huduri, orang yang hadir ini. Au ba'da ay, atau setelah ayu, fin nidai, di dalam panggilan. Contohnya ya ayyuha ar-rajulu, wahai laki-laki itu atau laki-laki ini. Maka maksudnya adalah wahai laki-laki yang hadir ini. Nah, ini biasanya kebanyakan setelah dua hal ini, setelah isim isyarah atau setelah panggilan dengan ayu, itu adalah alif lam al-ahdu al-huduri. Biasanya diartikan yang hadir ini. Nah, ini yang pertama. Jadi yang pertama adalah al-ahdiyah, itu ada 3. Ada al-ahdu al-dzikri yang sudah disebutkan sebelumnya, kemudian diulang lagi disebutkan. Kemudian yang kedua adalah al-dzihni, yang tergambar di benak kita. Kemudian yang ketiga adalah yang hadir ketika itu. Ini isim yang kemasukan alif lam itu hadir ketika itu. Hadzal rajul, laki-laki ini, maksudnya adalah laki-laki yang hadir ini. Kemudian tsaniyan, yang kedua adalah al-jinsiyah, al yang bermakna jenis. Nah, jenis. Jadi kalau tadi yang pertama al-ahdu, al-ahdiyah yang sudah terikat. Kalau ini jenis. Nah, apa maksudnya jenis? Jenis arti dari kata tersebut. Jenis dari kata tersebut. Seumpama ar-rajulu, laki-laki, ya jenis laki-laki. Tidak masuk di dalamnya wanita, tidak masuk di dalamnya anak-anak, seperti itu. Itu maksud jenis. Jenis kata yang disebutkan. Ini alif lam yang masuk di dalam kata itu, maka arti dari kata itu namanya jinsiyah. Al-masjidu, seumpama kita artikan jenis masjid. Berarti ya masjid saja, bukan yang lainnya.
Wa hiya nau'ani, dan dia ada dua macam, istighraqiyatun. Yang pertama adalah istighraqiyah. Istighraq artinya adalah tenggelam, nanti akan dijelaskan. Kemudian yang kedua adalah wali bayanil haqiqati, untuk menjelaskan hakikat daripada isim yang disebutkan. Ini istighraqiyah dan li bayanil haqiqah. Yang pertama adalah al-istighraqiyah, hiyallati tastaghriqu jami'a afrodil jinsi. Maksudnya adalah al-istighraq itu tenggelam, berarti maksudnya dia adalah mencakup seluruh individu jenisnya. Semua jenis dari kata yang disebutkan itu masuk ke dalam makna itu. Seumpama kita mengatakan ar-rajulu, jenis laki-laki, maka semuanya masuk ke dalamnya. Taib. Maka semuanya masuk ke dalamnya, laki-laki, siapapun. Nah, ini jenis. Jadi sebenarnya jenis ini hampir sama dengan nakiroh yang bersifat umum. Kalau rojulun laki-laki, seorang laki-laki. Nah, kalau ar-rojulu diartikan jenis laki-laki, maka dia mencakup semua laki-laki. Hampir sama. Dhabituha, ketentuan daripada alif lam jinsiyah istighraqiyah ini adalah an yasiha hululu lafzi kullin mahallaha. Dia cocok kalau al itu diganti oleh lafadz kullun. Diganti oleh lafadz kul. Alif lamnya dihilangkan, kemudian kita ganti kullu. Kalau cocok artinya, maka namanya alif lam istighraqiyah. Contohnya adalah qaulihi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa khuliqa al-insanu dhaifan. Wa khuliqa al-insanu dhaifan, dan diciptakan manusia itu dalam keadaan lemah. Alnya di sini kalau kita gantikan kullu itu cocok, sehingga menjadi wa khuliqa kullu insanin dhaifan, dan diciptakan semua manusia dalam keadaan lemah. Sehingga al di sini mencakup, ini istighraq, menenggelamkan semua jenis manusia. Siapapun dia, dari daerah mana, daratan mana, benua mana, tinggal di zaman mana, dia diciptakan dalam keadaan lemah. Itu maksudnya al-insan. Lil istighraqiyah itu maksudnya mencakup seluruh jenis manusia, enggak ada yang dikeluarkan darinya. Nah, kemudian wa qaulihi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, sesungguhnya al-insan, manusia. Siapa yang dimaksud di sini? Seluruh manusia yang pernah hidup di muka bumi ini. Lafi khusrin, benar-benar dalam kerugian. Ai inna kulla insanin lafi khusrin, sesungguhnya semua manusia berada dalam kerugian. Jadi ngartikannya seperti itu. Karena kita sudah mengetahui jenis alif lam ini, istighraqiyah namanya. Biasa disebutkan lil istighraq. Wa qaulihi ta'ala wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menghalalkan al-bai'. Coba alnya kita ganti kul. Wa ahallallahu kulla bai'in. Dan Allah telah menghalalkan seluruh jenis jual beli. Berarti jenis. Karena alif lam bermakna jenis. Seperti itu. Bermakna jenis. Maka dia al-jinsiyah yang disebut al-istighraqiyah. Wa harrama riba, dan mengharamkan riba. Alif lamnya kita gantikan kul. Wa harrama kullar riba, dan mengharamkan semua riba. Oh, ternyata cocok. Maka ini namanya alif lam lil istighraq. Jenis. Berarti kalau mengartikan dan Allah mengharamkan semua jenis riba. Wa ahallallahu kulla bai'in wa harrama kulla riba. Itu maksudnya. Wa qaulihi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, hurrimat alaikumul maitatu waddamu. Telah diharamkan atas kalian al-maita, ganti kul. Wa hurrimat kullu maitatin wadamin. Telah diharamkan atas kalian seluruh bangkai dan seluruh darah. Ini hukum asalnya, tentunya yang dikecualikan dalam syariat. Baik. Sehingga artinya adalah ay hurrimat alaikum kullu maitatin wa kullu damin. Diharamkan atas kalian seluruh
bangkai dan seluruh darah. Wa qaulihi ta'ala awit tiflil ladzina lam yadhharu ala auratin nisa, dan anak-anak yang mereka belum yadhharu, belum nampak, belum perhatian atas aurat kaum wanita. Nah, tifli di sini al apa? Al jinsiyah, jenis laki-laki, jenis anak-anak. Tapi dia termasuk yang al istighraq, ai kullu tiflin, ai semua anak kecil. Semua anak kecil. Nah, alan auratin nisa, ini juga sama juga, an-nisa juga sama. Aurati kulli nisain. Taib. Kemudian yang kedua adalah allati libayani haqiqatil jinsi. Al yang fungsinya adalah untuk menjelaskan hakikat jenis itu, menjelaskan hakikatnya. Jadi tidak istighraqiyah mencakup semuanya, tidak. Kalau istighraqiyah adalah mencakup keseluruhannya, tidak ada yang keluar darinya. Tapi kalau libayanil haqiqah hanya untuk menjelaskan jenisnya saja, secara umumnya saja. Kalau anak-anak hanya menjelaskan anak-anak secara umum saja, bukan individunya si Ahmad, si Muhammad, si Zaid, dan semua yang ada di muka bumi, tidak. Jenisnya saja. Nah, tayyib. Seumpama kita mengatakan masjid di negara Indonesia itu lebih indah daripada masjid di negara Malaysia. Nah, itu kita bukan menjelaskan individu-individu masjid di semua daerah di Indonesia lebih bagus daripada semua masjid yang ada di Malaysia, tidak, tetapi jenis saja. Nah, secara umum, gitu kita artikan, biasa diartikan secara umum masjid di Indonesia lebih bagus daripada masjid di Malaysia. Ini contoh saja, nggak sesuai hakikat, dalam artian contoh saja. Nah, hiyallati tubayinu haqiqatal jinsi, dia adalah yang menjelaskan hakikat jenisnya, wa tabi'atahu, dan tabiatnya, biqat'in nadhari, tanpa memandang, an afrodihi, daripada persatuannya pada individu-individunya, tidak. Seperti kita katakan tadi, masjid di Indonesia, ini contoh saja ya, nyatanya wallahu alam karena belum ada survei. Masjid di Indonesia lebih bagus daripada masjid yang ada di Malaysia. Kita tidak berbicara individunya. Kalau bicara individunya, ya barangkali di Malaysia itu ada masjid-masjid tertentu yang lebih megah daripada masjid-masjid yang ada di Indonesia. Karena tidak semua masjid di Indonesia pun semegah atau sebagus yang ada di sana. Tapi kalau secara umum kita sebutkan untuk menjelaskan jenis, ya seperti itu. Nah, seumpama kita mengatakan jenis laki-laki di Eropa lebih tinggi daripada laki-laki di Indonesia. Tapi kan kalau kita seumpama survei satu persatu, ternyata ada juga orang yang di Eropa sana lebih pendek daripada orang di Indonesia. Itu namanya jinsi, libayani haqiqatil jinsi, untuk menjelaskan hakikat jenisnya saja, secara umumnya saja, bukan individunya yang kita bicarakan. Ini yang kedua, mudah-mudahan bisa dipahami. Dhabituha, dhabitnya, an la yasiha an tahulla mahallaha kul, tidak cocok kalau alif lam itu diganti menjadi kalimat kul, enggak cocok. Nahu qaulika, contohnya adalah ucapanmu, ar-rajulu aqwa minal mar'ati, kaum laki-laki lebih kuat daripada kaum perempuan. Ini ar di sini. Ar di sini alif lam apa? Alif lam jinsiyah, tentunya jenis laki-laki. Nah, jenis laki-laki. Kemudian di sini jenis perempuan. Kalau kita artikan kan jenis laki-laki lebih kuat daripada jenis perempuan. Tetapi di sini lil istighraq, mencakup semua laki-laki yang ada di muka bumi ini pasti lebih kuat dari perempuan, atau kita hanya menggambarkan saja, menjelaskan saja yang namanya laki-laki lebih kuat daripada perempuan. Nah, seperti itu. Nah, tentunya ar di sini nggak mungkin kita artikan kullu rajulin aqwa min kulli imra'atin. Semua laki-laki itu lebih kuat daripada semua perempuan. Nyatanya banyak juga perempuan yang lebih strong daripada laki-laki. Banyak laki-laki yang lebih lemah ditindas oleh kaum wanita. Kan seperti itu dalam kenyataannya. Sehingga kalimat ini tidak salah karena dia menggambarkan jenis laki-laki secara umum itu lebih kuat daripada perempuan.
Ai hadzan nau'u, jenis ini laki-laki, aqwa, lebih kuat, min hadzan nau', daripada jenis ini. Wa laisal maqsudu anna kulla fardin, bukan maksudnya adalah bahwa semua individu min nau'ir rijal, daripada jenis laki-laki, lebih kuat, aqwa, min kulli fardin, dari semua jenis, min nau'in nisa, daripada jenis perempuan. Nah, seperti kita katakan tadi, banyak juga perempuan yang berotot. Nah, banyak juga laki-laki yang bergaris-garis, nah, tulang rusuknya. Sehingga kalau diadu, ya lebih kuat perempuan. Kalau kita bicara individu seperti itu, tetapi al di sini bukan individu, bukan per individu, tetapi secara umum. Wa nahwu qaulika, demikian pula contohnya adalah firman Allah, contohnya adalah ucapanmu, al-hadidu aslabu minadz-dzahabi, besi itu lebih kuat daripada emas. Nah, ini tentunya tidak semua besi, karena ada besi-besi juga yang rapuh, kan seperti itu. Jadi maksudnya adalah jenis besi. Namanya besi itu secara umum lebih kuat daripada dzahab. Jadi nggak bisa diartikan kullu hadidin aslabu min kulli dzahabin. Semua besi lebih kuat daripada semua emas. Wa nahu qaulihi ta'ala wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin, dan kami telah menjadikan dari jenis air segala sesuatu yang hidup. Nah, tadi berarti kan kami tidak menciptakan makhluk itu dari semua jenis air yang ada di alam semesta ini, kan tidak. Nah, jenis air tertentu. Nah, seumpama Allah menciptakan manusia, manusia dari air khusus, kan seperti itu, bukan dari air sumur, dari air sungai. Kalau diartikan al di sini lil istighraq, mencakup semua jenis air, berarti kalau kita berbicara manusia diciptakan dari air, termasuk juga di dalamnya air laut, kan nggak cocok. Nah, kalau berbicara manusia ya air tertentu, sehingga al di sini jenis air sesuai dengan jenisnya. Kalau bicara manusia jenisnya khusus, kalau bicara hewan jenisnya khusus, kalau bicara tanaman jenisnya airnya khusus. Taib. Wa nahu qauli syairi wa laqad amurru 'alal laimi yasubbuni, sungguh aku lewat atau melewati orang yang dungu yang sedang mencelaku. Famadaitu thumma taqultu la ya'nini, aku pun lewat begitu saja, kemudian aku mengatakan hal ini tidak bermanfaat bagiku, ini tidak dibalas. Nah, al-laim adalah jenis orang yang mencela. Al-laim jenisnya, ini tidak kullu. Nah, wa nahwu qaulika, contohnya adalah ucapanmu, yu'jibuni az-zahru fi akmamihi, membuat aku kagum bunga yang ada di kelopaknya. Nah, az-zahru bunga. Ini jenis bunga, tidak semua bunga yang ada di dunia ini kemudian membuat aku kagum, tidak. Ada yang buat aku kagum, ada yang tidak. Tetapi jenis bunga, secara umum bunga itu kalau ada di kelopaknya itu indah. Nah, ini teman-teman rahimani wa rahimakumullah, pembahasan tentang at-ta'rif. Al yang untuk mema'rifatkan ada dua, ada ahdiyah, ada jinsiyah. Ahdiyah itu yang sudah terikat, baik terikatnya itu penyebutan atau terikat di benak kita atau yang hadir ketika itu. Kemudian yang kedua jenis, biasanya diartikan dengan jenis. Nah, jenis laki-laki, jenis perempuan, jenis anak kecil, seperti itu. Wallahu ta'ala alam, semoga bisa dipahami. Jika ada pertanyaan-pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar. Barakallahu fikum.